Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan struktur kayu. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal ujian tengah semester. Soal ujian tengah semester kita variasikan berdasarkan nomor induk mahasiswa. Jadi kita ambil dua angka di belakang nomor induk mahasiswa. Jadi misalkan kita memiliki nomor induk mahasiswa I01 20123, maka dua angka terakhir daripada nomor induk mahasiswa adalah 2 dan 3. Nah, angka 2 ini kita sebut sebagai variabel Y. Kemudian angka 3 ini kita sebut sebagai variabel Z. Ya. Kemudian misalkan diketahui 4, kilonewton, maka yang dimaksud adalah 4,2 kilonewton. Kemudian jika ada variabel 1Z kilonewton, maka yang dimaksud adalah 13 kilonewton. Kemudian struktur kuda-kuda rangka batang direncanakan terhadap beban mati atau PDL sebesar 1Z, yaitu tadi adalah 13 kilonewton, ya. Jika kita misalkan minnya adalah ini. Kemudian beban hidup atau PLL itu adalah 4, kilonewton, yaitu 4,2 kilonewton. Tentukan luas kotor atau AG minimum yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan kekuatan batang tarik AF. Jadi yang kita tanya hanyalah batang AF saja di sini, ya. Jika digunakan penampang kayu mutu E7, jadi ini adalah mutu kayu yang digunakan, sudah ditentukan. Kemudian kombinasi beban yang digunakan adalah 1,4 dead load, ini adalah kombinasi yang pertama. Kemudian 1,2 dead load plus 1,6 live load, ya. Ini adalah kombinasi yang kedua. Misalkan luasan bersih atau neto AN itu kita asumsikan, ya, itu sebesar 90% daripada luasan kotor atau 90% daripada AG, maka kita bisa selesaikan eh, soal ujian tengah semester sebagai berikut, ya. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita eh, menentukan gaya dalam yang terjadi pada batang AF ini, ya. Untuk menentukan gaya dalam pada batang AF ini, maka kita tinjau kesetimbangan pada titik A, ya. Kalau kita lihat kesetimbangan pada titik A, maka di sini bekerja beban sebesar setengah P, ya, ini adalah setengah P, baik itu adalah setengah P dead load ataupun setengah P live load, ya. Nanti kita akan jabarkan lebih lanjut. Kemudian juga akan ada reaksi, ya. Ini karena ini adalah join A atau titik A, maka ada reaksi kita sebut sebagai RAV, reaksi vertikal RAV. Nah, reaksi vertikal RAV ini bisa kita hitung dengan mudah berdasarkan beban yang terjadi. Nah, kemudian akibat eh, beban luar yang bekerja pada sistem struktur kuda-kuda rangka batang ini, maka akan timbul gaya dalam tarik yaitu FAF dan gaya dalam tekan yaitu FAB. Nah, kita bisa tinjau kesetimbangan vertikal dan kesetimbangan horizontal. Kita tinjau dulu kesetimbangan vertikal, maka di sini ada tiga komponen, ya, yaitu RAV, kemudian setengah P, dan juga FAB sinus alfa. Di sini adalah sudut, kita sebut sebagai sudut alfa. Maka komponen vertikal daripada FAB adalah FAB sinus alfa. Nah, di sini Anda bisa jabarkan kesetimbangannya bahwa FAB sinus alfa plus setengah P dikurangi RAV sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan nilai FAB ini sebagai berikut, ya. Kemudian kita tinjau kesetimbangan horizontal untuk mendapatkan FAF, ya. Nah, FAF ini eh, dalam kesetimbangan horizontal itu harus dilawan oleh FAB cosinus alfa, sehingga kita bisa dapatkan tadi FAB kita sudah jabarkan nilainya, kemudian kita bisa tentukan nilai FAF-nya. Jadi FAF dikurangi FAB cosinus alfa itu sama dengan 0, atau FAF sama dengan FAB cosinus alfa. Kita coba hitung, ya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu
sudutnya atau alfanya. Jadi alfa ini bisa kita dapatkan dari arcos tangan di sini ya. Eh, dari eh, hadapan 1,5 meter ya, ini adalah 1,5 meter atau 1.500 mm, dan terhadap sisi bawahnya di sini adalah 2 meter ya. Kita dapatkan sudutnya adalah 36,87 derajat. Kemudian tadi kita sampaikan beban matinya ya untuk NIM dua NIM terakhirnya adalah 23, maka PTL-nya adalah 13 kilonewton. Kemudian PLL-nya adalah 4,2 kilonewton. Ya. Kita bisa hitung reaksi peletakannya. Jadi untuk reaksi peletakan terhadap beban dead load, maka kita bisa lihat di sini ada bekerja satu PDL, ini satu PDL, satu PDL, kemudian ini adalah setengah PDL di sisi kiri dan setengah PDL di sisi kanan. Sehingga kita jumlahkan ini ada 3 plus 1, jadi 4 PDL. Oke, 4 PDL. Nah, karena ini adalah simetris, maka kita bagi dua ya untuk reaksi sebelah kiri atau reaksi di titik A dan reaksi di titik E atau sebelah kanan. Kita bagi dua, maka kita dapatkan nilainya 26 kilonewton. Begitu juga dengan reaksi akibat beban left load ya. Di sini juga ada 4 beban terpusat left load ya, 3 di sini, 1, 2, 3 ditambah setengah kiri, setengah kanan. Yang kita dapatkan, kita bagi dua, kita dapatkan 8,4 kilonewton. Kemudian kita bisa menghitung gaya aksial tarik pada batang AF ya. Maka di sini kita hitung ya uh, FAB-nya dulu. Jadi tidak bisa langsung kita bisa hitung FAF-nya, tapi kita hitung batang tekannya dulu. Ya, ini adalah batang tekannya. FAB akibat dead load adalah sekian, kemudian akibat dead load adalah sekian. Kemudian kita bisa hitung gaya aksial tarik pada batang AF ya. Sebesar 26 kilonewton untuk beban deadload dan 8,4 kilonewton untuk beban live load ya. Kemudian kita gunakan kombinasi beban ultimate ya. Kombinasi beban ultimate yang pertama yaitu 1,4 deadload ya. U sama dengan 1,4 deadload, maka kita dapatkan TU1-nya adalah 36,4 kilonewton. Kemudian kombinasi beban yang kedua itu adalah U sama dengan 1,2 dead load plus 1,6 live load. Ya, kita dapatkan 44,64. Kita memiliki dua kombinasi beban, ya, U1 dan U2. Nah, kita mencari nilai maksimumnya antara U1 dan U2. Ternyata di sini yang menentukan adalah yang U2, ya. Kita cari nilai maksimumnya 44,64. Nah, kombinasi beban ini yang menentukan adalah U2 dan ini akan kita gunakan untuk penentuan faktor jangka panjang nanti ya, atau faktor gamma. Oke, kemudian langkah yang kedua kita menentukan faktor koreksi ya. Dalam soal tidak diketahui faktor koreksi ini sehingga kita asumsikan kayu dalam kondisi ideal ya. Untuk faktor ukuran misalkan kita asumsikan tebal penampang kayu itu antara 50,8 mm sampai dengan 101,6 mm sehingga CF-nya atau faktor koreksinya adalah 1. Kemudian faktor layan baik basahnya kadar air kurang dari 19%, maka faktor koreksinya adalah 1. Kemudian faktor tusukan. Nah, ini tanpa tusukan tidak ada proses incising ya untuk pengawetan kayu, sehingga di sini kita ambil faktornya juga 1. Kemudian untuk temperatur, ya ini pada suhu normal atau kurang daripada 38 derajat Celcius, maka ini juga 1. Nah, untuk faktor konversi format, ya kita lihat untuk batang tarik, ya ini adalah faktor konversi format. Ini adalah properti yang memang kita sedang tinjau kuat tariknya, maka di sini kita bisa tentukan faktor konversi formatnya adalah 2,7. Kemudian faktor tahanan, ya faktor tahanan kita gunakan tabel berikut ya. Jadi berikut adalah nilainya, kemudian FT ini adalah yang kita sedang
eh, tinjau. Maka kita dapatkan nilainya adalah 0,8 untuk faktor tahanan tarik sejajar serat. Kemudian untuk faktor efek waktu tadi kita tinjau struktur pada rangka atap, maka yang bekerja adalah beban atap. Maka di sini kombinasi yang cocok untuk kita gunakan untuk menentukan faktor jangka panjang yaitu kombinasi berikut ya. Jadi LR ini adalah beban hidup atap ya. Jadi tadi kita gunakan U2-nya adalah 1,2 dead load plus 1,6 live load atap maksudnya. Maka di sini Anda bisa dapatkan faktor lambdanya ini adalah 0,8. Kemudian kita tinjau eh, konsep daripada LRFD ya bahwa eh, beban ultimate yang terjadi itu harus lebih kecil daripada tahanan terkoreksi. Nah, kalau kita tinjau kondisi batasnya, yaitu ketika TU sama dengan T koreksinya, maka kita bisa jabarkan sebagai berikut ya. Jadi berikut merupakan tabel yang ada di SNI begitu untuk penentuan untuk penentuan tahanan terkoreksi. Jadi yang kita tinjau adalah kuat tariknya itu ini ya. Kemudian untuk menentukan ini maka kita harus menggunakan semua rumusan di sini. Jadi kita harus menggunakan semua faktor koreksi yang ada di sini ya. Kemudian kita bisa jabarkan rumusannya sebagai berikut ya. Karena ini adalah tegangan, maka untuk menjadi gaya maka kita harus kalikan dengan luasan neto ya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa luasan neto itu dalam soal ya dianggap sebagai 90% atau didekati dengan angka 90% daripada luasan kotor ya. Maka kita dapatkan ini adalah 0,9 AG. Kemudian AG ini kita bisa cari menggunakan rumusan berikut ya. Nah, kita kemudian masukkan uh, properties atau parameter yang sudah ketahui dalam rumusan berikut. Jadi untuk kuat tariknya kita berpedoman pada tabel SNI ya tadi disampaikan adalah untuk mutu E7. Kemudian yang kita tinjau adalah FT, kuat tahanan tariknya. Maka kita bisa dapatkan untuk mutu E7 itu FT-nya adalah 3,8 MPa ya. Ini adalah 3,8 MPa. Kemudian semua parameter sudah kita ketahui ya. Kemudian kita masukkan ke rumusan berikut sehingga kita dapatkan luasan penampang kotornya adalah sebagai berikut ya. 7.554 mm persegi. Nah, yang ditanya dalam soal hanya luas penampang kotor ya. Jadi kalau Anda ingin mengkonversi menjadi ukuran penampang, Anda bisa menggunakan standar SNI ya. Jadi untuk ukuran tebal nominal dan lebar nominal untuk penampang kayu. Baik, saya kira demikian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.